Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu Freini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar imunologi dan juga teman-teman kelas Q mata kuliah pengantar imunologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Development and Functions of CD4 Effector T lymphocyte. Dengan anggota dari kelompok 1 yaitu Novita Haryati Selaen dengan nomor urut 15 NIM 205100500111038. Kemudian ada saya, Putri Visasara Novita, dengan NIM 205100050111042 dan nomor absen 33. Kemudian selanjutnya ada saya, Rasinta Diva Agani, dengan nomor urut absen 32, NIM 20510005011111040. Dan yang terakhir ada saya, Sarah Zafira Putri, dengan nomor absen 27 dan NIM 251005011111023. Lalu outlet pembahasan kami pada kali ini yaitu yang pertama, types of T-cell mediated immune reaction, lalu ada subset cell T helper CD4 positive, lalu ada Th1 cells, Th2 cells, and Th17 cells. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang types of T-cells mediated immune reactions. Jadi ini ada dua tipe utama sel mediated imun. Yang pertama itu sel T helper CD4+, terus yang kedua itu ada limfosit T sitotoksik atau CTLS CD8+. Nah, karena di saat ini itu kita akan membahas development and functions of CD4 plus effector T lymphocytes. Jadi kita akan fokus ke CD4+-nya. Next. Baik, yang pertama kita akan bahas subset sel T helper CD4+. Jadi kan udah dijelasin sebelumnya kalau sel efektor dari CD4+ ini bisa dibedain berdasarkan sitokinnya yang dihasilkan. Nah, subset sel T CD4 ini bakal berbeda di fungsi-fungsinya karena perannya juga berbeda. Bisa di next. Jadi dari masing-masing subset itu menghasilkan 3 sitokin yang berbeda. Yang pertama itu ada Th1 cells, kemudian Th2, dan Th17. Nah, jadi dari sel T helper CD4+ itu nanti dapat berdiferensiasi menjadi 3 subset utama di sel efektor, yang mana subset itu akan menghasilkan sitokin yang melakukan fungsi yang berbeda-beda. Nanti subset-subset ini bakal berkembang menjadi sebuah respon di mana nanti kalau ada mikroba itu bakal dibasmi oleh subset ini. Nah, terus juga mereka itu bakal ngaktifin tipe sel yang berbeda. Di sini disebutnya sama target cells atau sel target. Jadi mereka akan membasmi mikroba yang mengakibatkan infeksi dan juga inflamasi. Seperti itu. Jadi next. Lalu ada sel Th1. Nah, fungsi dari sel Th1 ini yang pertama adalah untuk menstimulasi rekrutmen dari neutrofil dan bahkan dapat melakukan induksi inflamasi yang dapat disertai dengan respon imun adaptif yang dimediasi oleh sel T. Lalu sel Th1 ini dapat memproduksi sitokin interferon gamma yang mana akan mengaktifasi makrofag untuk membunuh mikroba fagositosit. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada sel Th1 yang memproduksi IFN gamma, lalu ada dan mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba-mikroba fagositosit yang masuk ke dalam tubuh. Lalu untuk perkembangan sel Th1 yang pertama yaitu terjadinya diferensiasi dari sel T CD4 positif kepada efektor sel Th1 yang didorong oleh kombinasi sitokin interleukin 1-2 dan interferon gamma. Lalu sel dendrit dan makrofag ini akan memproduksi interleukin 12 dan sel NK atau sel natural killer ini akan memproduksi interferon gamma.
Lalu interferons ini diproduksi dalam respon pada infeksi virus dan akan mempromosikan diferensiasi dari Th1. Nah, lalu interferon gamma tidak hanya mengaktifasi makrofag untuk membunuh mikroba, tapi interferon gamma ini juga mempromosikan lebih dari perkembangan Th1. Lalu sel Th1 ini berdiferensiasi dan berkembang menjadi sel Th1 seutuhnya. Kemudian ada T helper type 2 cells. Nah, di sini ketika ada infeksi parasit seperti parasit cacing, sel-sel kekebalan bawaan melepaskan interleukin 4. Sel T naive mengenali antigen yang disajikan oleh sel dendritik dan dengan adanya interleukin 4, sel T naive ini akan berdiferensiasi menjadi T helper type 2 cells. Nah, sel ini sekarang mulai mensekresi interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Interleukin untuk merangsang sel B untuk memproduksi antibodi IgE. Nah, interleukin 5 ini akan mengaktifkan sel MES dan eosinofil. Kemudian interleukin 13 nantinya akan merangsang produksi lendir dan usus. Nah, kita tahu bahwa ukuran parasit ini terlalu besar dan mereka tidak dapat difagositosis. Jadi sekarang mari kita lihat gimana sih sitokin ini berkontribusi pada penghapusan parasit ini. Next. Nah, jadi kita lihat di sini antibodi IgE mengikat permukaan parasit atau dengan kata lain mereka melapisi permukaan parasit, di mana sel MES dan eosinofil ini memiliki reseptor untuk wilayah Fc antibodi ini. Nah, sehingga mereka mengikat wilayah Fc dari antibodi yang terikat pada permukaan parasit. Kemudian parasit ini akan dibunuh oleh enzim granula yang disekresikan oleh sel MES dan eosinofil. Peran lendir yang disekresikan adalah untuk mendorong pengusiran parasit dari usus. Jadi, di sini kita bisa lihat nih bahwa diferensiasi sel T helper type 2 ini dirangsang oleh interleukin 4 dan mereka mengeluarkan interleukin 4, 5, dan 13. Jadi, peran utama sel T helper type 2 cells ini adalah untuk merangsang kekebalan terhadap parasit yang dimediasi oleh eosinofil dan sel MES. Next. Baik, yang selanjutnya ada T helper 17 cells, di mana sel Th17 sendiri itu berkembang pada infeksi bakteri dan jamur, di mana sel tersebut berfungsi untuk merangsang perekrutan neutrofil sehingga dapat menginduksi reaksi inflamasi yang menyertai banyak T-sel yang diperantai oleh adaptive immune response, di mana biasanya ketika sel T ini merangsang peradangan, reaksinya akan lebih kuat dan lebih lama ketika reaksi tersebut atau inflamasi tersebut ditimbulkan hanya oleh innate immune response. Nah, sel Th17 sendiri itu memproduksi dua sitokin, yaitu sitokin utama, yaitu interleukin 17 dan interleukin 22, di mana pada gambar ini dapat dilihat. Nah, untuk yang interleukin 17 sendiri itu merangsang produksi kemokin dari sel lain, di mana kemokin sendiri itu bertanggung jawab terhadap perekrutan leukosit. Lalu untuk yang interleukin 22 itu membantu menjaga integritas lapisan epitel dan meningkatkan perbaikan epitel yang rusak. Nah, sel Th17 sendiri itu juga merangsang produksi zat antimikroba yang disebut dengan defensin. Defensin sendiri ini tuh berfungsi seperti antibiotik endogen yang diproduksi secara lokal. Next. Lalu yang selanjutnya ada development atau perkembangan dari sel Th17 sendiri. Jadi, perkembangan sel Th17 dari sel CD4+ naif itu didorong oleh sitokin yang disekresikan oleh sel dendritik, di mana nantinya innate immune response pada sel dendritik akan mengenali pengoglikan, bakterial peptidoglikan, dan lipopeptides. Kemudian sel dendritik akan bereaksi dengan cara mensekresikan beberapa sitokin, yaitu ada interleukin 1, interleukin 6, interleukin 23, dan TGF-beta, di mana sitokin tersebut akan mengaktifkan faktor transkripsi, yaitu ada 2, ROR gamma T dan STAT3, untuk menginduksi diferensiasi Th17. Next.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.